Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, takut, wal ju'i, lapar, wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa, wathamarat, dan berkurangnya hasil panen buah-buahan dan yang lainnya. Ada saatnya panennya berhasil, ada saatnya tidak panen. Ada saatnya durennya banyak, ada saatnya babar belas, nggak berbuah. Ujian-ujian ini Allah akan timpakan kepada orang-orang yang hidup di dunia. Ustaz, tetangga saya itu Ustaz kayaknya nggak pernah sakit Ustaz. Tetangga saya itu kayaknya nggak pernah kekurangan duit Ustaz. Katanya semua orang yang hidup di dunia itu akan mengalami ujian. Tetangga saya nggak ada Ustaz ujiannya. Ada nggak ujiannya? Ada. Apa? Nggak pernah sakit, nggak pernah miskin. Apa ujiannya? Apa? Ujiannya sehat. Loh, sehat ujian. Nggak pernah sakit. Ujiannya berarti apa? Sehat. Nggak pernah miskin. Ujiannya berarti kekayaan. Loh, masa sehat ujian? Masa kaya ujian? Ujian itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Yang enak pun juga bisa jadi ujian. Apa kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anbiya? Surat apa? Al-Anbiya. Ayat 35. Ayat bentar? 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dengan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian untuk kalian. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jenengan pengen diuji yang baik apa yang buruk? Siki bae, jenengan pengen sugih apa kere? Hah? Sugih. Sing pengen kere angkat tangan. Sing sugih angkat tangan. Ternyata realita itu tidak selalu berbanding lurus dengan idealisme. Kenyataan itu tidak selalu sama dengan keinginan. Kalau ditanya semuanya di sini, pengen jadi kaya atau miskin? Jawabannya kaya. Coba yang kaya angkat tangan. Nggak angkat tangan ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan memang nggak kaya, ada kemungkinan kaya tapi mbok disilih. Mbok diutangi ya. Jadi semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa? Ujian. Ustadz, kalau orangnya beriman, Ustadz, orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa, berpegang akidah yang benar, menutup aurat, soleh, rajin ke masjid, puasa nggak cuma Ramadan, Senin, Kemis, sholat nggak cuma 5 waktu, tahajud, duha, sholat-sholat sunnah yang lainnya dikerjakan, apa yo akan tetap mendapatkan ujian? Diuji nomor wis beriman, wis sholat, diuji.
Ujian itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh manusia. Bukan hanya yang tidak beriman. Termasuk yang beriman pun juga akan diberi apa? Ujian. Bahkan semakin tinggi keimanannya, ujiannya juga semakin besar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasul, siapa sih orang yang ujiannya paling berat? Gini-gini sinten? Sing ora salat apa sing biasa teler? Hah? Yang ujiannya paling berat siapa? Itu pertanyaannya. Apa jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya. Napa al-anbiya? Para nabi. Ternyata orang yang ujiannya paling berat itu bukan tukang mabok, bukan tukang judi, bukan koruptor, malah yang paling berat ujiannya sinten? Para nabi. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsummas salihun." Setelah para nabi, level ujian berikutnya yang terberat adalah orang-orang soleh. Sinten? Orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsalu minan nas. Kemudian level berikutnya adalah orang yang beriman dengan level di bawahnya orang soleh. Begitu seterusnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar kepatuhan dia dalam beragama. Berarti semakin soleh, ujiannya semakin apa? Berat. Jadi jangan dipikir yang pada hijrah-hijrah ini. Ya, hijrah meninggalkan masa lalu yang gelap dan kelam. Entah itu terkait dengan mata pencaharian yang dulunya haram. Ya. Entah itu terkait dengan perilaku yang tidak baik kepada anak dan istri. Entah itu terkait dengan ibadah kepada Allah. Dulunya enggak pernah sholat. Seandainya ada orang hijrah, berarti imannya naik apa turun? Naik. Semakin iman naik, ujian semakin apa? Berat. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berarti menak sing imane biasa baik, apa sing imane dhuwur? Penak sing endi? Jeneng amlong. Enak yang imannya biasa-biasa aja atau malah nyungsep? Apa sing imane dhuwur? Dhuwur. Berarti siapa iki? Jamaah. Kita berusaha meningkatkan keimanan. Tapi di waktu yang sama, setiap pagi dan petang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta keselamatan. Apa coba doanya? Yang bisa saya kasih hadiah. Doanya. Masya Allah. Monggo. Yang mana? Setiap pagi dan sore kita berdoa kepada Allah. Allahumma afini fi badan. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi
basar. La ilaha illa ant. Berapa kali? 3 kali. Habis itu kita berdoa lagi kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, maafmu, wal afiyata, dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Terus wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan, aku mohon maafmu fi dini, agamaku ya Allah selamatkan. Wa dunyaya, duniaku ya Allah selamatkan. Wa ahli, keluargaku, wa mali, hartaku. Jadi bukan berarti kok ketika kita tahu semakin tinggi keimanan seseorang itu semakin berat ujiannya. Terus kemudian kita ndonga minta sama Allah. Ya Allah, ujianku sing abot sisan. Enggak. Kenapa? Kenapa kita enggak boleh minta ujian yang berat? Karena kita enggak tahu. Enggak tahu apa? Enggak tahu bakalan kuat menghadapi ujian yang berat atau tidak. Kok njaluk ujian sing berat ujug-ujug malah kendat. Saking nopo? Saking abote ram. Maka kita diajarin sama Rasul SAW untuk minta nopo? Keselamatan. Kok setelah kita minta keselamatan tetap di nopo? Diuji, ya dihadapi. Berarti mukmin maupun non-mukmin semuanya akan mendapatkan ujian. Muslim maupun kafir semuanya akan mendapatkan ujian. Terus bedanya nopo Ustaz? Bedanya adalah kalau orang yang beriman menghadapi ujian, dia akan lebih tegar. Dia akan lebih kokoh. Dia akan lebih tenang untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena seorang mukmin diumpamakan oleh Nabi SAW seperti pohon apa? Apa? Kurma. Bagus. Dapat hadiah. Masya Allah. Iya senteng loh adek panitia. Maning ya. Seperti pohon kurma. Pohon apa? Kurma. Pernah lihat pohon kurma? Nang ngendi? Lha kuwi nang masjid agung ngono. Itu di situ di depan di luar sini ada pohon kurma. Ya, yang pohonnya kayak pohon apa? Jati. Sawit. Ya, mirip kayak pohon sawit. Bentuknya ya, bentuknya. Mirip gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni mahi. Wahai para sahabatku, ada sebuah pohon yang daunnya enggak pernah gugur. Gugur itu artinya apa? Gigal, enggak pernah rontok. Dan pohon ini mirip banget dengan muslim. Muslim itu diibaratkan dengan pohon ini. Coba tebak apa pohon itu? Apa pohon? Para sahabat ketika mendengar perumpamaan itu, mereka menyebutkan banyak pohon yang mereka lihat di padang pasir. Pohon sing aneh-aneh disebutkan sama mereka.
Anak kecil yang hadir saat itu di situ namanya Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Batin. Apa batin? Terbersit di dalam hatinya. Kayane kurma. Kayane kurma. Tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Karena kecil sendiri. Karena kecil sendiri. Yang lainnya sahabat senior-senior. Dia mau ngomong kan apa ya? Pakai wuh ya kalau kita ya. Setelah semuanya diam dan tidak ada yang jawab, Rasulullah SAW bersabda, hiya nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu nggak pernah rontok daunnya. Tidak percaya? Nandur. Ya mirip-mirip kayak kelapa lah ya. Walaupun kelapa itu kadang-kadang ada belaraknya ya. Ada yang kering kemudian bisa tapi ya mirip-mirip gitulah. Alias orang nyampah. Coba bedakan dengan pohon. Pohon apa? Ya meh kabehan. Rambutan. Apalagi? Kelengkeng. Apa manik? Apa? Duku. Duren. Apa? Kurma udah. Kurma kan nggak jatuh. Ya. Apa? Jambu. Jambu wer. Jambu kluthuk. Jambu apa? Ya. Pohon-pohon ini ngeruntai. Emang enak. Apanya? Buahnya. Iki ini loh, apa jenis? Naungannya itu memang enak. Ya kalau buah juga. Enak. Tapi kan repot setiap hari apa? Nyapu. Kurma itu nggak seperti itu. Orang nyampah. Dapat naungannya, dapat buahnya, nggak dapat repotnya. Yang punya. Ya paling repotnya pas nopo? Panen, perawatan gitu ya. Pas ngawinin ya, antara kurma jantan sama kurma betina. Jadi mukmin itu diumpamakan oleh Nabi seperti pohon kurma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, apa sih kelebihannya pohon kurma? Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah di kitab beliau Al-Musannaf disebutkan wala tumilu harrik. Kelebihan pohon kurma itu salah satunya kena angin sekencang apapun, maka pohon itu tetap kokoh. Dan seperti itulah seorang mukmin. Gak gampang apa? Gak gampang goyang-goyang dengan banyaknya ujian. Kok bisa kuat seperti itu? Jenengan tahu rahasianya? Katanya, katanya, konon. Salah satu cara jamaah agak merapat. Maju lagi. Iya, jenengan maju lagi. Biar yang di sana bisa masuk. Ibu-ibu sama. Ibu-ibu agak maju lagi. Coba. Ya. Supaya yang di luar bisa masuk. Alhamdulillah. Nah gitu. Sampai mana tadi? Konon. Sampai apa? Konon. Salah satu cara nanam pohon kurma adalah dengan biji. Dengan apa? Biji. Apa yang dilakukan petani kurma? Biji itu akan dimasukkan ke dalam tanah. Akan dimasukkan ke dalam tanah.
Tentunya digali, masukkan dalam tanah. Habis itu apa yang dilakukan? Dia akan mengambil batu besar. Kemudian dia taruh di atas tanah itu. Pas di atas tanah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Allah menakdirkan butir biji kurma itu mulai tumbuh, maka dia akan tumbuh pertama kali kemana? Ke bawah. Apa berarti yang tumbuh? Akar. Loh, berarti nggak tumbuh ke atas dong? Tumbuh ke atas nggak? Tumbuh. Kapan? Ketika akarnya kuat. Sehingga suatu saat setelah akarnya kuat dan sudah saatnya dia tumbuh ke atas, apa yang terjadi? Batu gede itu akan terangkat. Akhirnya batu itu akan menjauh dan ini akan semakin ke atas. Itu salah satu rahasianya. Kenapa? Kenapa? Kokoh pohon tersebut. Mukmin kenapa kuat menghadapi ujian dan cobaan hidup? Karena akarnya kuat. Akarnya mukmin apa? Akidah. Tauhid, keimanan seorang mukmin yang menghujam dalam di dalam hatinya. Itu yang membuat seorang mukmin gak gampang terpengaruh dengan begitu banyak ujian. Seperti pohon apa wau? Seperti pohon kurma. Buat orang yang beriman, ujian-ujian hidup yang dihadapinya itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk naik kelas. SMP apa SMA? Naik kelas menuju mukmin yang lebih tinggi level keimanannya. Kata orang Jawa, alang-alang, dudu aling-aling. Jadi tadi itu mukadimah. Sementong waktu. Alang-alang, napa? Dudu aling-aling. Alang-alang niku napa to? Alang-alang itu rumput. Tapi rumput yang tinggi-tinggi. Alang-alang. Dudu aling-aling. Dudu yang udu, bukan. Aling-aling itu penghalang. Rumput yang tinggi-tinggi itu bukan penghalang buat kita. Itu kata orang Jawa. Ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita hadapi di dunia ini bukan alasan kita untuk pasrah, bukan alasan kita untuk menyerah, bukan alasan kita untuk berhenti melangkah. Tapi alang-alang itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Entah itu ujian dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Saat kita bekerja mencari nafkah atau ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menjalankan sholat dan yang lain sebagainya. Jadi ujian itu bukan hanya
dalam urusan agama. Termasuk dalam urusan dunia juga banyak ujiannya. Saya tanya sama jenengan, petani ketika akan menanam padi, ada nggak ujiannya? Apa? Satu, menyiapkan lahan. Masih banyak apanya? Masih banyak rumput-rumputan liarnya. Harus dipaculi, harus diapain? Ditraktor, harus diairi dulu. Ujian berikutnya nyari benih yang bagus. Setelah ditanam, tahu-tahu ya ada perubahan cuaca ekstrim, banjir. Akhirnya benihnya terbawa air. Bukan hanya itu, air itu membawa popok, membawa sampah. Ya. Akhirnya harus ngulang lagi bersihin. Ujian. Begitu mulai tumbuh, apa ujiannya? Gulma. Kenapa gulma? Ya rumput-rumputan, apa namanya? Rumput-rumputan liar, kudu siangi. Ya, wengini ya orang apa-apa. Ya harus dicabuti, ya. Matun ya. Ya, matun, harus dipatun. Agak besar dikit, datang wereng, datang belalang, datang ini. Sudah ditangani, begitu menguning, datang burung. Ya. Dalam urusan dunia ada ujian. Apa kemudian petani karena dia tahu saat menanam padi atau bahkan sebelum menanam padi akan banyak ujiannya. Apa kemudian dia duduk berpangku tangan nunggu beras impor? Pas lagi panen raya. Apa terus seperti itu? Enggak kan? Enggak cuma petani, pedagang juga sama. Sudah siap-siap bikin es, ujuk-ujuk. Udan terus. Aduh, ini gue ngapa ini? Sekirim bayi monggo santri kan lumayan. Daripada dibuang. Dagang ada ujiannya. Jadi karyawan ada ujiannya. Jadi pejabat ada ujiannya. Apalagi pejabat yang baik. Atau atau pengen jabat untuk membawa kebaikan. Itu juga ada ujian. Banyak yang nggak suka. Siapa yang nggak suka? Orang baik pengen menjabat untuk membawa misi kebaikan. Yang nggak suka siapa? Ya orang yang nggak baik. Karena nanti kejahatan mereka akan terganggu. Makanya sekian banyak cara dilakukan. Kriminalisasi, fitnah, bully. Ya, apalagi? Ya. Tuduh sana, tuduh sini, isu itu, isu ini. Terus dihembuskan. Ujian. Ya. Ini adalah urusan dunia. Nah, urusan akhirat. Mau beribadah, ada nggak ujiannya? Ujiannya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Internal dan apa? Eksternal. Ujian dari dalam apa? Apa? Nafsu. Napa? Nafsu. Karena nafsu itu pengen kita santai. Nafsu itu pengen kita Saya tanya sama jenengan. Hari Ahad seperti ini. Enaknya apa? Santai. Pengennya santai. Entah itu santai di rumah, entah itu santai di luar rumah. Pengennya kan kayak gitu. Nafsu. Ya. Makanya diumpamakan oleh seorang penyair.
Wan nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan bayi. Bagaikan apa? Bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Bayi itu kalau dibiarkan netek, dibiarkan minum ASI dan tidak disapih, akan tetap netek kepada ibunya sampai brengosen. Bayi itu, nafsu itu seperti apa? Bayi. Yang selalu pengen netek sama ibunya. Kalau ibunya nggak tega untuk nyapih, nganti gede ya tetap netek. Ya, sama ibu. Terus apa yang mesti dilakukan? Wa in taftimhu yanfatim. Yang mesti dilakukan saatnya disapih, ya disapih. Saya tanya, bayi itu ketika disapih protes atau tidak? Ngerti jenengan apa? Ngerti Ustaz, aku kan gendong kok. Dia akan protes. Ibu yang baik, bapak yang baik, apa yang dilakukan ketika bayinya protes? Apa yang dilakukan? Pasrah, menyerah, atau berupaya sekuat tenaga supaya bayi itu istiqomah menghadapi takdir yang pahit ini. Apa yang dilakukan? Pasrah atau berupaya sekuat tenaga supaya bayi ini tetap bertahan di sapih? Yang mana? Berupaya. Itulah nafsu. Nafsu itu kalau dituruti, kalau dituruti, nyemplung sumur ya akan dituruti. Itulah nafsu. Jadi kan nggak percaya. Orang judi. Pertama kali masangnya berapa? Berapa? Nggak mau terjebak. Ya jere lah. Ya, kata orang berapa? Togel sih berapa harganya? Jangan-jangan ada bandar kayak ini. Ya mungkin 1.000, mungkin 5.000. Ya. Awalnya kan apa? Kecil. Ketika dituruti, jenengan tahu. Orang itu kalau sudah nuruti nafsu judi, bukan cuma 5.000 yang dikeluarkan. Berapa? 100.000. Rumah bisa amblas. Rumah. Bahkan, baru tadi saya baca berita. Sekali judi orang habis 200 M. 200 miliar. Gue mau nyemplung sumur, kudu sumur, jurang. Ya. Nafsu itu seperti itu. Terus gimana menghadapinya? Ketemu nafsu apa yang dilakukan? Sapi. Lawan nafsu tersebut. Berarti kalau ada bakul togel, jenengan lewat, gimana? Jajal apa liwat baik? Lho apa-apa 5.000 iki. Itu kalau jenengan turuti, bisa sampai separah yang tadi saya berikan. Saya ceritakan tadi. Nafsu. Itu adalah tantangan apa? Internal. Subuh-subuh. Jam berapa adzan? Jam 4:30 kira-kira. Begitu adzan, siapa yang akan membuat kita jadi malas untuk bangun? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu tidur. Ya. Karpe dela maning. Ya. Engkola nembe azan. Ya. Nembe azan.
Biasanya azan karo qomat iki jarake lumayan seberapa jam, kan lumayan seberapa jam. Ya. Begitu qomat, lah kayaknya imamnya Ustadz kayak macamnya suwe banget guys. Akhirnya bangun-bangun sudah jam 6, sudah jam 7, nafsu. Pengen mengeluarkan zakat. Napa? Ngeluarin zakat. Atau pengen bersedekah. Siapa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu pelit. Nafsu rakus. Nafsu tamak terhadap harta. Itu halangan internal kita. Pengen puasa. Pengen apa? Puasa. Puasa apa puasa niki? Sya'ban. Apa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu perut. Nafsu perut. Yang kejujur bisa ngopi maning. Awan ora bisa nyeroto. Nafsu. Ketemu dengan aturan bisnis, ketemu dengan aturan politik. Ya. Siapa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu pengen bebas. Jadi orang-orang yang menyerukan Islam liberal itu sebenarnya terjerat apa? Nafsu. Nafsu nggak mau diatur oleh Rabbul Alamin. Yeah. Jadi mereka kemas dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya keren. Intinya hawa nafsu. Nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, ini adalah halangan apa? Internal. Kita pindah. Halangan eksternal. Apa itu? Halangan eksternal dari luar. Nopo? Apa? Cuaca. Bagus. Ada yang lain? Lingkungan. Bagus. Ada yang lain? Keluarga. Ada yang lain? Hah? Payung. Dari luar itu adalah minal jinnati wan nas. Apa? Setan jin dan setan manusia. Surat nopo? An-Nas. Ayat berapa? Aja diurut kesuwen. Ayat berapa? Terakhir itu ayat berapa? 6. Bocah loro ki, wis ora apa-apa bocah loro ki. Ayat berapa? Ayat 6. Minal jinnati wan nas. Jinnati niku napa? Jin. Nas niku manusia. Dari kalangan setan jin dan setan manusia. Nggih, ada apa nak? Nanti nggih. Manggilnya nanti kalau sudah selesai. Dhuwur apa nang ngisor iki? Ya janji ramane gue ben ora rame. Sampai mana tadi? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Setan jin dan setan manusia. Setan jin dan setan manusia ini berkolaborasi. Wah, keren teman. Berkolaborasi ini kenapa? Bekerja sama. Kata siapa Ustadz bekerja sama? Kata Allah. Allah yang menyampaikan. Ya. Di mana Ustadz Allah menyampaikan? Dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 112. Ayat pinten? 112.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami, sinten kami? Allah. Kami menyediakan untuk setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya adalah setan manusia dan setan jin. Dah. Terus apa kata Allah lanjutannya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan jin dan setan manusia itu saling memberi ide. Tukar nopo? Tukar pikiran. Ya. Saling memberikan inspirasi kejahatan. Untuk menghalangi kebenaran. Itulah kolaborasinya. Makanya siapapun yang mendakwahkan dan memperjuangkan kebenaran. Siapapun yang berupaya untuk menegakkan akidah yang benar. Siapapun yang berupaya untuk mengajak umat kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menghadapi ujian, rintangan, tantangan, godaan, intimidasi, bully dan yang lain-lainnya. Pasti. Ya. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya mundur apa supaya maju? Supaya maju. Ya. Itu sudah sunnatullah. Sudah apa? Sunnatullah. Ketetapan Allah yang pasti terjadi. Gak mungkin tidak. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Napa? Wahyu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Napa? Bagus. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana? Udah dapat belum? Udah. Di gua Hira. Begitu Rasul SAW dapat wahyu itu, suasananya mencekam. Suasananya mencekam. Kenapa mencekam? Satu, malam-malam. Malam. Dua, tempatnya terpencil. Di puncak gunung. Nggak ada lampu, nggak ada orang. Di dalam gua. Dua. Tiga, ujuk-ujuk Rasulullah SAW dibekap dari belakang. Dibekap siapa? Disikap dari belakang. Sampai nggak bisa bernafas. Terus ada suara. Coba jenengan bayangkan, lagi melaku wengi-wengi, ujuk-ujuk. Apa respon jenengan? Nyelingak apa Melayu? Apa sih satut-satut ini? Itu pemberani itu. Maka kalau kita kemudian membaca sejarah Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu, beliau pulang ke rumah menemui sinten? Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan menggigil ketakutan. Wajar atau tidak? Wajar, manusia. Ya. Setelah ditenangkan oleh Khadijah, diselimuti oleh beliau, kemudian Khadijah yang Masya Allah cerdas, matang, dewasa, kaya, setia. Masya Allah. Bojone jenengan kayak gue jan Masya Allah. Ya.
Apa kata Khadijah? Diajak Rasul SAW untuk menemui sinten? Siapa? Siapa? Waraqah bin Naufal. Monggo. Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu ulamanya orang Nasrani. Sinten? Ulamanya orang Nasrani yang masih lurus. Garis nopo? Garis lurus itu garis bengkok. Yang masih hanif. Masih murni memegang ajarannya Nabi sinten? Nabi Isa alaihissalam. Ajaran tauhid. Kemudian konsultasi. Khadijah tahu Waraqah ini adalah orang yang soleh, ulama, masih lurus. Diajak Rasulullah SAW. Setelah bertanya Rasulullah SAW kepada sinten? Kepada Waraqah. Diceritakan apa yang beliau alami. Apa kata Waraqah? Hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Sosok yang mendatangimu wahai Muhammad itu sama dengan sosok yang mendatangi Nabi Musa. Sinten berarti? Malaikat Jibril. Itu juga yang mendatangi Nabi Isa. Sama. Jadi nggak usah takut. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat. Laitani fiha jaza'a laitani akunu hayya. Andaikan ketika engkau nanti diangkat menjadi nabi seperti diangkatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, aku masih hidup. Andaikan aku masih hidup, aku akan dukung, aku akan bela, aku akan bantu engkau. Kok bela, bantu? Maka Rasulullah SAW menangkap ada sesuatu ini. Berarti kalau saya jadi nabi ini akan ada sesuatu. Kok perlu pembelaan, perlu pelindungan? Rasulullah SAW cerdas. Beliau bertanya, awa mukhrijiyahum? Waraqah, apakah masyarakatku saat nanti aku menjadi Rasul, mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku sendiri? Itu pertanyaannya siapa? Rasulullah SAW. Apa jawaban Waraqah? Naam. Apa naam? Iya. Lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhi. Siapapun yang memperjuangkan seperti apa yang engkau perjuangan, pasti akan mendapatkan intimidasi. Hadis riwayat Bukhari. Siapapun yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul SAW, akidah yang benar, ajaran beliau, berpegang dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebaikan, keikhlasan, membela kebenaran, melawan kezaliman, pasti akan mendapatkan intimidasi. Maka kalau sekarang ada tuduhan macam-macam, ya, ada tuduhan macam-macam. Hati-hati engkau ngaji nang kana jadi apa? Radikal. Ya. Engkau jadi intoleran. Ya. Ya. Sehingga karena intoleran maka dibubarkan. Jadi sing intoleran kuwi sing bubaraken apa sing dibubaraken sih? Oh, jadi bingung gitu. Ya. Intoleran berarti kebalikannya apa? Toleran, toleran. Beda toleran. Sing toleransi masa dibubaraken? Kuwi ya dadine intoleran. Ya. Beradu argumentasi, sampaikan kebenaran, sampaikan argumen masing-masing. Bukan dengan apa? Cara-cara seperti itu. Ya. Tapi yakinlah,
Ada seorang dai menyampaikan, dakwah kita ini bagaikan air. Bagaikan apa? Air. Air itu tabiatnya air. Ya, tabiat. Tabiat siapa? Sifatnya, karakternya air itu akan mengalir kemana-mana. Betul? Itu karakternya. Ditutup di sini, dia akan mengalir ke sana. Ditutup di sana, dia akan mengalir ke sini. Itulah tabiatnya air. Dakwah itu seperti itu. Dakwah kebenaran, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Dihalangi di sana, akan muncul di sini. Dihalangi di sini, akan muncul di tempat lain. Oke? Kalau gitu kita bendung aja. Kita apa? Bendung aja. Apa yang terjadi? Rembes. Apa? Rembes. Rembes kemana-mana. Dibendung sekuat tenaga akan rembes. Ya wis, dicor baik dicor. Apa? Dicor. Tambahi anti apa jane? Anti bocor. Dah, bendung ya. Apa yang terjadi? Menguap. Setelah menguap jadi apa? Jadi awan. Setelah jadi awan, akan menurunkan hujan di mana-mana. Itulah karakter dakwah sunnah. Maka enggak usah dihalang-halangi. Allah menghendaki kebaikan ini akan tersebar. Cuman kita ini jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Sing sabar.